Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina, NIM 1830071. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah English for Specific Purposes. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ESP itu sendiri. Jadi, English for Specific Purposes atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus adalah suatu pendekatan dalam pengajaran bahasa Inggris untuk bidang atau kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan pengguna bahasa tersebut. Misalnya, jika siswa berasal dari keperawatan, maka guru ESP harus menyajikan materi yang sesuai dengan bidang keperawatan. Dan jika mereka berasal dari teknik, maka guru harus menyajikan materi yang berhubungan dengan bahasa Inggris di bidang teknik dan sebagainya. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang yang mereka tekuni. Nah, menurut Robinson, ada 3 ciri English for Specific Purposes atau ESP, yaitu yang pertama, ESP adalah pembelajaran yang berorientasi tujuan. Lalu yang kedua, substansi ESP dirancang dan dikembangkan berdasarkan konsep analisis kebutuhan atau need analysis. Lalu yang ketiga, ESP ini lebih ditujukan kepada pembelajar yang lebih dewasa daripada anak-anak atau remaja. Nah, ESP ini berbeda dari English for General Purposes atau bahasa Inggris untuk tujuan umum, di mana English for General Purposes itu mempelajari grammar, sentence, dan language structure serta meningkatkan 4 skill bahasa selayaknya bagaimana mempelajari bahasa Inggris secara mendasar. Sedangkan English for Specific Purposes membutuhkan proses yang lebih spesifik, seperti mengumpulkan data atau need analysis tentang kebutuhan siswa. Mengetahui kebutuhan siswa sangatlah penting dalam ESP karena kita akan memiliki basis data untuk merancang pembelajaran, menulis materi, mengajar di kelas, dan mengevaluasi siswa nantinya. Karena itulah need analysis sangat dibutuhkan dalam ESP. Pada dasarnya, need analysis itu adalah permasalahan tentang pertanyaan. Dan ketika kita mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, lalu kita menginterpretasikannya dengan baik, itulah yang dinamakan course design atau proses dari menginterpretasikan hasil jawaban dari pertanyaan need analysis. Nah, ada 4 teori yang penting dalam English for Specific Purposes, yaitu yang pertama, behaviorism. Behaviorism adalah learning theory atau teori pembelajaran tentang human being or learner's being. Nah, yang kedua yaitu cognitivism. Cognitivism adalah teori pembelajaran yang merupakan respon untuk learning theory behaviorism. Yang ketiga adalah constructivism. Constructivism adalah learning theory yang membuat siswa mempelajari hal baru dari pengalaman mereka sendiri. Mereka membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan interaksi. Kemudian learning theory yang terakhir adalah cognitivism. Cognitivism adalah learning theory yang menekankan pada hubungan dan kombinasi kreativitas siswa. Di dalam ESP sebenarnya tidak ada metodologi yang spesifik, serta prinsipnya itu sama dengan pembelajaran bahasa pada umumnya. Adapun tantangan untuk guru ESP yaitu yang pertama, bagaimana mendesain pembelajaran dan menemukan materi yang cocok dengan bidang atau kajian yang diembannya. Yang kedua, bagaimana beradaptasi dengan pengetahuan dan lingkungan baru. Serta yang ketiga adalah yang paling umum menurut saya, yaitu keterbatasan pengetahuan. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan untuk guru-guru ESP. Saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.